Dalam buku Dale Carnegie yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, pada bab Bagaimana Membuat Orang Agar Mengikuti Cara Berpikir Anda, dijelaskan prinsip-prinsip penting yang dapat membantu kita mengarahkan pemikiran orang lain dengan cara yang meyakinkan, harmonis, dan efektif. Tujuan utamanya bukanlah memenangkan argumen demi kemenangan semata, melainkan menciptakan kesepahaman yang saling menguntungkan dan menghasilkan solusi terbaik. Carnegie menawarkan strategi praktis untuk mewujudkan hal ini yang dirangkum dalam poin-poin berikut. 1. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Menurut Carnegie, argumen seringkali hanya membuat kedua belah pihak merasa tersinggung tanpa menghasilkan solusi yang nyata. Bahkan jikapun kita menang dalam argumen, orang lain mungkin tetap merasa sakit hati dan enggan bekerja sama. Jadi daripada berdebat, Carnegie menyarankan untuk mencari titik kesepakatan atau cara lain yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan perbedaan. Hal ini tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi yang produktif. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pandangan yang berbeda, kita bisa mendengarkan mereka tanpa mencoba langsung membantah. Kita bisa mengatakan, itu sudut pandang yang menarik, bisa ceritakan lebih lanjut. 2. Tunjukkan rasa hormat terhadap pendapat orang lain. Carnegie menekankan bahwa merendahkan atau menolak pendapat orang lain secara langsung adalah cara tercepat untuk kehilangan kepercayaan mereka. Sebaliknya, menghormati pandangan orang lain, meskipun kita tidak setuju, akan membuka ruang untuk dialog yang konstruktif. Pernyataan seperti, "Saya mengerti dari mana Anda berasal," atau "Itu poin yang valid," menunjukkan penghargaan kita terhadap pemikiran mereka. Hal ini membuat mereka lebih mungkin mendengarkan perspektif kita. 3. Akui jika Anda salah dan lakukan dengan cepat. Mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Carnegie menyarankan untuk segera mengakui kesalahan kita ketika menyadarinya, karena hal ini menunjukkan integritas dan kejujuran. Sebagai contoh, jika kita salah memahami sesuatu dalam diskusi, katakanlah, "Anda benar, saya salah dalam hal itu, dan saya menghargai bahwa Anda mengoreksi saya." Dengan cara ini, kita membangun rasa hormat dan menunjukkan bahwa kita terbuka untuk belajar. 4. Mulailah dengan sikap ramah. Nada dan pendekatan awal dalam percakapan sangat memengaruhi hasilnya. Jika kita memulai dengan sikap yang ramah, orang lain lebih cenderung terbuka terhadap ide kita. Carnegie menekankan pentingnya menciptakan suasana positif sejak awal untuk mengurangi potensi konflik. Sebagai contoh, alih-alih langsung menyampaikan kritik, ada baiknya kita memulai dengan pujian atau pernyataan yang memperlihatkan niat baik. Misalnya, "Saya sangat menghargai usaha Anda dalam proyek ini. Ada satu ide yang mungkin bisa kita pertimbangkan bersama." 5. Buat orang lain mengatakan ya sejak awal. Carnegie menyebut teknik ini sebagai mendapatkan serangkaian jawaban ya kecil. Kita bisa memulai diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya cenderung setuju untuk menciptakan pola pikir positif. Contohnya, jika kita ingin mengusulkan perubahan pada suatu proses kerja, kita bisa bertanya, "Apakah Anda setuju bahwa kita semua ingin efisiensi yang lebih baik?" Atau, "Apakah Anda juga berpikir bahwa kita bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk melakukan ini?" Dengan membangun momentum setuju, orang lain akan lebih cenderung terbuka terhadap ide-ide kita. 6. Biarkan orang lain merasa bahwa ide itu milik mereka. Manusia cenderung lebih mendukung ide yang mereka anggap sebagai milik mereka sendiri. Carnegie menyarankan untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki ide tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin memperkenalkan strategi baru, ajukan pertanyaan seperti, "Apa yang menurut Anda bisa kita tambahkan untuk membuat ini lebih berhasil?" Atau, "Bagaimana menurut Anda ide ini bisa diterapkan di tim kita?" Dengan cara ini, kita memotivasi mereka untuk berpikir bersama kita. 7. Cobalah dengan jujur melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain adalah kunci keberhasilan dalam meyakinkan mereka. Carnegie menekankan pentingnya empati dalam membangun hubungan yang kuat. Alih-alih hanya fokus pada apa yang kita inginkan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang diinginkan oleh orang ini?
bagaimana pandangan mereka terhadap situasi ini. Setelah itu, gunakan pemahaman tersebut untuk menyampaikan ide kita. Contohnya, jika Anda mencoba meyakinkan seseorang untuk mendukung rencana kita, kita bisa mengatakan, "Saya tahu bahwa Anda peduli dengan efisiensi tim, dan saya pikir rencana ini dapat membantu kita mencapai tujuan itu." 8. Ajukan pertanyaan yang tidak membuat orang lain merasa salah. Jika seseorang menolak pandangan kita, Carnegie menyarankan untuk tidak menyerang atau memaksa mereka untuk berubah pikiran. Sebaliknya, ajukan pertanyaan yang mengundang refleksi mereka secara alami. Contohnya, daripada berkata, "Anda salah," kita bisa bertanya, "Bagaimana menurut Anda ide ini bisa dibandingkan dengan pendekatan yang Anda sarankan?" Dengan cara ini, kita membuka diskusi tanpa menciptakan resistensi. 9. Bangkitkan semangat dengan tantangan. Carnegie menyatakan bahwa banyak orang termotivasi oleh tantangan. Kita bisa menggunakan ini untuk menginspirasi orang lain agar menerima ide kita dengan mempresentasikan tantangan sebagai peluang. Misalnya, jika kita ingin tim kita meningkatkan produktivitas, kita bisa berkata, "Saya tahu kita semua sangat berbakat, dan saya yakin kita bisa mengatasi target ini bersama-sama. Bagaimana jika kita mencoba strategi baru ini untuk mencapainya?" 10. Gunakan drama dan cerita untuk meningkatkan dampak ide Anda. Carnegie menggarisbawahi pentingnya menyampaikan ide dengan cara yang menarik. Cerita, analogi, atau contoh nyata dapat membantu orang memahami dan menerima pandangan kita dengan lebih mudah. Misalnya, daripada hanya mengatakan, "Kita perlu meningkatkan layanan pelanggan," ceritakan kisah tentang pengalaman pelanggan yang buruk dan dampaknya pada bisnis. Hal ini membuat pesan kita lebih emosional dan berkesana. Jadi, bab bagaimana membuat orang agar mengikuti cara berpikir Anda pada buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie memberikan panduan praktis untuk memenangkan orang agar menerima cara berpikir kita tanpa menciptakan konflik. Strategi utama Carnegie melibatkan empati, penghormatan terhadap orang lain, dan pendekatan persuasif yang ramah. Kunci keberhasilan terletak pada ketulusan dalam mendengarkan, menghormati sudut pandang orang lain, dan menginspirasi mereka untuk melihat manfaat ide kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih produktif dan menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Carnegie menekankan bahwa memengaruhi orang lain bukanlah tentang memaksa, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengar, dihargai, dan didorong untuk bekerja sama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam dunia profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial. Untuk mendapatkan buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.